Halo teman-teman Baba Studio, kembali lagi di materi Facebook Ads. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita menambahkan member kita ya, ataupun menambahkan staff kita ke dalam bisnis manager kita. Nah, jadi status member kita di dalam bisnis manager kita itu dibagi menjadi dua ya. Apakah kita ingin menjadikannya sebagai admin atau ingin menjadikannya sebagai employee atau karyawan. Nah, artinya gimana? Misalkan saya memiliki sebuah bisnis, saya sebagai pemilik bisnis ini kemudian membuka satu bisnis manager. Tentunya saya sebagai pemilik bisnis dan sebagai pemilik bisnis manager, saya adalah sebagai admin dari bisnis manager. Lalu misalkan saya ingin menambahkan istri saya sebagai pemilik juga ke dalam bisnis manager, maka mungkin saya akan menjadikannya juga sebagai admin. Nah, kalau saya mempunyai karyawan, saya juga ingin menambahkan mereka ke dalam bisnis manager saya untuk membantu pekerjaan saya tentunya, maka akan saya tambahkan posisi mereka sebagai karyawan. Nah, bedanya admin dengan karyawan ini apa ya? Jadi kalau sebagai admin ya, kita bisa menambahkan karyawan atau mengeluarkan karyawan ya. Jadi misalkan Andra tadi memiliki bisnis manajer sepatuku. Kemudian Andra ingin menambahkan Andi sebagai karyawannya untuk membantunya menjalankan iklan dan sebagainya. Maka posisi Andra sebagai admin dia bisa melakukannya. Andra akan menambahkan Andi sebagai karyawan dalam bisnis manager. Ataupun Andra memiliki teman ya yang ingin meminta bantuan Andra untuk menjalankan iklan dari akun iklannya, maka Andra bisa men-setup bisnis manager temannya sebagai partner. Nah, posisi Andi yang sebagai karyawan tidak bisa menambahkan teman karyawan lainnya dan juga tidak bisa menambahkan partner. Jadi harus Andra yang menambahkannya. Nah, untuk menu bisnis setting itu baik admin maupun karyawan sama-sama bisa melihatnya ya. Jadi semua datanya juga bisa dilihatnya. Nah, namun ketika kita ingin mengganti bisnis setting, itu tidak bisa dilakukan oleh karyawan. Hanya bisa dilakukan oleh admin. Nah, untuk manage employee permission ini ya, artinya kita bisa menempatkan karyawan kita untuk bekerja di akun iklan yang mana ya, ataupun di bisnis page yang mana. Misalnya, Andra memiliki dua buah toko yaitu sepatuku dan bajuku. Nah, si Andi yang karyawan si Andra tadi itu adalah karyawannya sepatuku. Maka Andra akan menempatkan Andi sebagai karyawan hanya di akun iklan sepatuku dan di bisnis page sepatuku. Jelas ya teman-teman ya. Dan Andra tidak akan memberikan akses kepada si Andi ke akun iklan bajuku ataupun bisnis page bajuku, karena Andi bukan karyawan dari bajuku. Nah, kemudian untuk admin dia bisa menambahkan bisnis page yang baru, bisa membuat akun iklan yang baru atau menambahkan aset-aset yang baru. Sedangkan jika Anda posisinya sebagai karyawan, Anda tidak bisa menambahkan bisnis page yang baru di dalam bisnis manager tersebut. Ataupun akun iklan yang baru, Anda tidak bisa buat akun iklan yang baru. Hanya posisi admin yang bisa menambahkan akun iklan yang baru. Nah, kemudian ditempatkan di page ataupun akun iklan tertentu. Itu bisa dilakukan oleh admin ataupun karyawan. Bagaimana cara kita menambahkan orang ataupun staff-staff kita ke dalam bisnis manager? Jadi kita perlu masuk ke dalam homepage kita ya. Kemudian kita tambahkan orang atau add people, atau kita masuk ke menu bisnis setting, kemudian pilih menu user, lalu pilih menu people. Kemudian pilih apakah mereka ingin dijadikan admin atau sebagai karyawan. Lalu jika mereka sebagai karyawan, mereka ditempatkan di bisnis page yang mana ya. Lalu di akun iklan yang mana ataupun katalog yang mana. Nah, tampilannya ketika kita masuk ke dalam bisnis manager, ini ada bagian add people di sini. Jadi kita bisa langsung klik pada bagian ini untuk menambahkan orang. Selain itu, kita juga bisa masuk dari menu bisnis setting ya. Lalu ke bagian user, kemudian ke bagian people untuk menambahkan orang. Jadi di bagian people ini atau di bagian orang ini ada tombol tambahkan atau add. Jadi kita bisa tambahkan orang di sini.
Jika diklik, maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini, ya. Jadi siapa sih orang yang ingin Anda tambahkan? Nah, masukkan email address mereka. Yang perlu diperhatikan adalah alamat email yang dimasukkan ini adalah alamat email login dari Facebook mereka, ya. Karena kita ingin menambahkan Facebook mereka untuk bekerja di Business Manager kita. Jadi yang bisa kita tambahkan di sini adalah alamat email Facebook mereka, bukan alamat email yang lain. Nah, kemudian biasanya tombol yang berwarna biru di sini adalah tombol karyawan, ya. Jika kita ingin menambahkan orang tersebut sebagai admin, ya, maka tinggal kita hidupkan tombol admin ini, ya. Oke, sekarang kita coba praktekkan ya teman-teman ya. Jadi kita masuk dulu ke halaman Facebook Business Manager kita. Setelah kita berada di halaman depan Facebook Business Manager kita, di sini ada tombol tambahkan orang. Teman-teman bisa klik tombol ini atau teman-teman bisa masuk melalui business setting atau pengaturan bisnis, ya. Bisa diklik. Nah, setelah masuk di halaman business setting atau pengaturan bisnis, maka semua fitur akan dimunculkan, ya. Di menu bagian orang ini, teman-teman bisa klik tombol tambahkan, ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Misalkan kita ingin menambahkan karyawan kita si Andi tadi, kita masukkan email login Facebooknya di sini, ya. Ya, seperti ini. Nah, di sini Andi ini mau kita jadikan sebagai karyawan atau kita jadikan sebagai admin. Kalau kita ingin jadikan karyawan, kita bisa langsung klik tombol selanjutnya. Tapi jika ingin dijadikan admin, kita nyalakan tombol adminnya, lalu klik selanjutnya, ya. Oke, tapi di praktek kali ini saya akan setting Andi sebagai karyawan. Jadi untuk tombol adminnya akan saya matikan, ya. Lalu saya akan klik selanjutnya. Nah, di halaman ini Andi ini mau kita pekerjakan di halaman bisnis page yang mana, ya. Nah, misalkan Andi adalah karyawan dari sepatuku, maka saya akan tempatkan dia di bisnis page sepatuku dengan mengklik bagian checklist di sepatuku ini, ya. Nah, di sini posisi Andi sebagai apa, ya? Kita pilih sebagai pengiklan halaman. Di bagian buat iklan ini, ya, kita harus nyalakan tombolnya, ya, seperti ini. Kemudian di bagian akun iklan, ya, Andi ini mau ditempatkan di akun iklan yang mana? Nah, Andi ini mau kita tempatkan di akun iklan sepatuku karena dia merupakan karyawan sepatuku. Jadi teman-teman bisa checklist ya di bagian ini. Nah, tujuan kita menempatkan Andi sebagai karyawan di sepatuku tugasnya apa? Ya, apakah dia sebagai kelola kampanye, ya. Di sini kita bisa lihat, ya. Jadi si Andi bisa membuat dan mengedit iklan, mengakses laporan dan melihat iklan. Atau dia sebagai lihat kinerja, ya, dimana fungsinya adalah untuk mengakses laporan dan melihat iklan. Atau Andi sebagai akses admin, ya. Jadi dia bisa mengontrol pengaturan akun iklan, keuangan dan izinnya, membuat dan mengedit iklan, mengakses laporan dan melihat iklan. Nah, di sini Andi akan saya tugaskan dia sebagai lihat kinerja. Jadi untuk tombolnya akan saya hidupkan. Kemudian klik undang atau invite. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik selesai. Maka Facebook otomatis akan mengirimkan undangan atau mengirimkan link aktivasi ke emailnya si Andi. Jadi bagaimana Andi bisa masuk ke dalam Business Manager kita? Andi perlu masuk ke dalam emailnya dan mencari email dari Facebook. Jika Andi buka email dari Facebook, biasanya Facebook akan menampilkan satu link ataupun tombol tertentu yang bisa diklik dan bisa sign up ke dalam Business Manager kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika si Andi telah membuka emailnya tapi dia tidak mendapatkan link aktivasi dari Facebook? Caranya adalah tetap sama, masuk ke dalam menu orang, ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada tombol kirim ulang, ya. Teman-teman bisa klik kirim ulang undangan di sini. Nah, ini adalah link undangan yang akan dikirimkan oleh Facebook.
Tapi di sini kita tidak usah kirim ulang undangan. Yang perlu kita lakukan adalah kita salin ya, klik salin atau copy. Kemudian kita paste ke si Andi, teman-teman. Jadi bisa klik new tab di sini, kemudian paste di sini, klik kanan, paste, lalu enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ini adalah link undangan untuk si Andi. Tinggal Andi mengisi data, kemudian dilanjutkan dan bisa masuk ke dalam bisnis manager kita. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.